Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Desa, jumpa lagi di channel Kemal Pasha, sahabat belajar desa untuk kalian semua. Sobat Desa, berita gembira untuk kita semua di seluruh desa. Dana Desa 2021 sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Yeay! Di tanggal 29 September 2020 yang lalu, Alhamdulillah DPR kita sudah menyetujui dan mengesahkan rancangan undang-undang tentang APBN 2021 yang diajukan oleh pemerintah pusat kepada mereka. Dan di dalam rancangan APBN tersebut yang sudah disahkan menjadi undang-undang, dana desa yang dialokasikan oleh pemerintah pusat itu besarannya adalah 72 triliun. Kemudian Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Sobat Desa, juga telah menetapkan prioritas penggunaan dana desa tahun 2021. Video kali ini juga akan menjadi pembelajaran buat kita semua dalam rangka menyusun perencanaan desa untuk tahun 2021 nanti, Sobat Desa. Sebab itu, jangan kemana-mana dan tonton video ini sampai habis, karena saya yakin materi-materi ini sangat bermanfaat untuk kita semua, Sobat Desa. Namun sebelum itu, silakan tekan tombol subscribe dan like, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian selalu mendapatkan informasi mengenai video-video terbaru di channel saya ya. Baik Sobat Desa, langsung kita masuk ke topik pembahasannya. Pembahasan kita kali ini akan berfokus pada dua topik utama. Topik yang pertama yaitu berapa besaran dana desa tahun 2021 nanti. Dan topik yang kedua, apa saja kegiatan-kegiatan yang diprioritaskan di dalam peraturan Menteri Desa. Mari kita lihat yang pertama, Sobat Desa, berapa besaran dana desa di APBN kita. Sebelumnya, Sobat Desa, sebagai informasi buat kita semua, dana desa ini kan sudah dialokasikan oleh pemerintah pusat sejak tahun 2015 ya. Artinya sejak dimulainya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, dana desa itu mulai disalurkan oleh pemerintah pusat, mulai dianggarkan sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 ini. Dan Alhamdulillah di tahun 2021 nanti ternyata pemerintah pusat juga masih menganggarkan dana desa untuk seluruh desa yang ada di Indonesia. Dan setiap tahunnya, Sobat Desa, jumlah dana desa ini semakin meningkat dari tahun ke tahun. Misalnya di tahun 2015 itu jumlah dana desa yang dianggarkan di APBN kita ada 20,6 triliun. Kemudian naik lagi menjadi 46,9 triliun di tahun 2016. Kemudian naik lagi di tahun 2017 dan 2018 menjadi 60 triliun. Kemudian naik lagi menjadi 70 triliun di tahun 2019. Dan di tahun 2020 ini sebenarnya dialokasikan 72 triliun. Namun karena ada refocusing untuk penanganan dampak COVID-19, maka dana desanya disesuaikan menjadi 71,19 triliun. Dan di tahun 2020 nanti dana desa kembali dialokasikan oleh pemerintah pusat sebesar 72 triliun. Luar biasa, Sobat Desa. Nah, mengenai berapa besaran dana desa yang diterima oleh setiap kabupaten kota yang ada di Indonesia ini, kalian bisa cek informasinya, bisa unduh lembarannya di link yang saya tulis di kolom deskripsi ini. Kebetulan Ditjen Perimbangan Keuangan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia juga sudah mempublikasi berapa besaran dana desa yang diterima oleh setiap kabupaten kota. Nah, khususnya di video kali ini saya coba tampilkan berapa besaran dana desa yang diterima oleh provinsi saya, yaitu Provinsi Aceh. Dari tahun ke tahun, Sobat Desa, sama seperti provinsi lainnya, dana desa yang diterima oleh Provinsi Aceh juga semakin meningkat. Mulai dari tahun 2015 itu sebesar 1,7 triliun, di tahun 2016 naik lagi menjadi 3,82 triliun, kemudian di tahun 2017 menjadi 4,89 triliun, di tahun 2018 sedikit berkurang menjadi 4,45 triliun, di tahun 2019 naik lagi menjadi 4,95 triliun. Di tahun 2020 ini naik lagi menjadi 5,05 triliun. Dan di tahun 2021 nanti menjadi 4,98 triliun, Sobat Desa. Nah, mengapa dana desa setiap kabupaten kota itu berbeda-beda? Tentu ada penghitungannya. Ada cara menghitung berapa besaran dana desanya. Penghitungan ini ditetapkan oleh Kementerian Keuangan, Sobat Desa. Kementerian Keuangan sudah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 Tahun 2019 tentang pengelolaan dana desa. Peraturan ini sempat berubah di tahun 2020 ini sebanyak 2 kali perubahan. Di antara lain, ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020, kemudian ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan yang pertama. Mengapa berubah, Sobat Desa? Ya tentu saja karena di tahun 2020 ini seluruh desa di Indonesia menghadapi dampak COVID-19.
Oleh sebab itu, dana desa dalam hal ini difokuskan untuk penanganan dampak dari COVID-19 itu tadi. Nah, sekarang kita coba lihat bagaimana cara pemerintah atau cara kabupaten kota untuk menghitung berapa besaran dana desa yang diterima oleh setiap desa yang ada di daerah masing-masing. Ada beberapa formula penghitungan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan yang terbagi menjadi kira-kira 4 alokasi. Alokasi yang pertama itu yaitu alokasi dasar. Kemudian ada alokasi afirmasi, kemudian ada alokasi kinerja, dan yang keempat ada alokasi formula Sobat Desa. Kita akan lihat satu persatu pengertiannya. Alokasi dasar itu Sobat Desa adalah alokasi dana desa sebesar 69% yang dibagi rata ke setiap desa secara nasional. Sementara kalau alokasi afirmasi adalah alokasi dari 1,5% dana desa yang dibagi hanya kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal dengan catatan memiliki jumlah penduduk miskin yang cukup tinggi. Nah, mengenai status desa tertinggal dan desa sangat tertinggal ini, Sobat Desa sekalian bisa cek statusnya itu di Indeks Desa Membangun. Biasanya Kementerian Desa itu setiap tahunnya melakukan pembaharuan status Indeks Desa Membangun di situsnya. Silakan nanti Sobat Desa bisa cek sendiri ya. Kemudian juga yang ketiga ada alokasi kinerja. Alokasi kinerja ini merupakan alokasi sebesar 1,5% dana desa yang diperuntukkan kepada 10% dari jumlah desa yang memiliki kinerja yang terbaik. Tidak seluruh desa mendapatkan alokasi kinerja, Sobat Desa, hanya kepada 10% dari jumlah desa yang memiliki kinerja terbaik saja. Nanti kita akan coba tampilkan kinerja yang terbaik itu seperti apa. Kemudian yang keempat yaitu alokasi formula. Alokasi formula ini merupakan alokasi sebesar 28% dari dana desa yang dibagikan kepada desa berdasarkan 4 kriteria. Apa saja 4 kriterianya nanti akan kita coba lihat satu persatu. Yang pertama, kita coba lihat dulu alokasi formula. Tadi saya sebutkan ada 4 kriteria tuh Sobat Desa untuk menentukan alokasi formula ini. Berapa besaran dana desa yang dibagi kepada masing-masing desa, itu tergantung dari 4 kriteria ini. Yang pertama, yaitu jumlah penduduk. Jadi dana desa yang dibagikan kepada setiap desa pada alokasi formula ini bobotnya 10% untuk jumlah penduduk. Kemudian angka kemiskinan desa. Angka kemiskinan desa ini mendapat bobot yang cukup besar, 50% alokasinya. Jadi asumsinya semakin tinggi angka kemiskinan di suatu desa, maka desa tersebut berpotensi mendapatkan dana desa yang lebih besar daripada desa-desa lainnya. Kemudian luas wilayah. Luas wilayah mendapatkan bobot 15%. Semakin besar luas wilayah sebuah desa, maka semakin besar pula potensi desa tersebut mendapatkan dana desa yang lebih tinggi daripada desa-desa yang lain. Dan yang terakhir yaitu tingkat kesulitan geografis. Tingkat kesulitan geografis desa ini berbeda-beda kan, Sobat Desa. Maka bobotnya itu ditetapkan sebesar 25%. Sehingga dari alokasi formula ini nanti akan mencerminkan dana desa yang berbeda-beda kepada setiap desa yang ada di kabupaten kota. Kemudian yang selanjutnya, alokasi kinerja. Alokasi kinerja ini merupakan alokasi terbaru yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sejak tahun 2020 ini. Jadi, Sobat Desa sekalian bisa cek di setiap daerah di kabupaten kota, pasti ada beberapa desa yang mendapatkan alokasi kinerja. Tentu saja desa-desa yang mendapatkan alokasi kinerja ini bisa saja dana desa yang mereka terima lebih besar daripada desa-desa lainnya. Ini merupakan apresiasi dari pemerintah pusat yang diberikan kepada mereka karena kinerjanya cukup tinggi dalam melakukan pengelolaan dana desa. Apa saja kriteria untuk mendapatkan alokasi kinerja ini? Yang pertama, penilaian dari segi pengelolaan keuangan desa. Kemudian yang kedua, penilaian dari segi pengelolaan dana desa. Kemudian yang ketiga, penilaian kinerja desa dari segi capaian hasil pembangunan desa. Dan yang keempat, penilaian kinerja desa dari capaian keluaran yang diperoleh oleh pemerintah desa kita. Untuk pengelolaan keuangan desa, hal-hal yang dinilai di sana antara lain adalah perubahan rasio pendapatan asli desa terhadap total anggaran pendapatan dan belanja desa. Jadi asumsinya seperti ini Sobat Desa. Apabila suatu desa memiliki pendapatan asli desa yang perbandingannya lebih besar daripada total anggaran, maka nilai capaian kinerja dari segi rasio pendapatan asli desa ini semakin tinggi. Kemudian yang kedua, rasio belanja pembangunan pemberdayaan dengan total anggaran pendapatan
dan belanja desa. Kemudian di pengelolaan dana desa ada persentase kesesuaian prioritas dana desa. Kemudian yang kedua, persentase pengadaan barang dan jasa secara swakelola. Kemudian dari segi capaian hasil pembangunan, di sana ada indikator perubahan skor indeks desa membangun. Kemudian ada perubahan status IDM. Status IDM itu ada 5 sobat desa. Ada status maju, mandiri, berkembang, tertinggal, dan sangat tertinggal. Nah, setiap tahunnya pemerintah mengevaluasi apakah status indeks desa membangun ini mengalami perubahan. Kemudian status IDM yang terakhir, kemudian yang terakhir perbaikan jumlah penduduk miskin. Sedangkan capaian keluar indikatornya antara lain adalah berapa persentase realisasi penyerapan dana desa tahun sebelumnya. Kemudian yang kedua, berapa persentase capaian keluaran dana desa tahun sebelumnya. Demikian kira-kira sobat desa pembahasan yang pertama, dan kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu kita ingin tahu kegiatan apa saja yang dapat dibiayai dengan dana desa di tahun anggaran 2021.